Ya, kita mengalami kesusahan guys. Hai guys, kita sekarang lagi ada di Hongdae. Gile, semakin malam semakin ramai guys. Oh my god. Nah, wow, gile. Ayo kita jalan-jalan guys, kita berburu yang murah-murah di Hongdae. Let's go. Itu olive oil gede banget guys. Guys, sebagai pecinta Harry Potter kita harus Harry Potter, coba Harry Potter ya. Mana? Oh iya, tapi yang mana ya? Bingung banget. Lihat, ini warna biru kayaknya bukan Slytherin guys. Gimana ya, bukan? Oh my god. Ya, kita mengalami kesusahan guys. Ya udahlah. Oke, kita rakit di kamar. Ini harus dirakit dulu. Sini ayo. Buma, gantungan kunci di apartemen ya. Oke. Nah, aku di sini lagi lihat ke NB Store. Sekalian lihat opanya. Sebenarnya niat utama mau lihat aja bandingin harga di Indo sama di Korea, dan ternyata lebih murah nggak beli. Ternyata lebih murah di Korea guys. Pas lihat-lihat, rezeki banget gak sih? Gue tuh ketemu sama Reizuka Ari. Kalian tahu nggak Reizuka Ari? Iya, itu influencer dari TikTok dan kontennya itu sangat-sangat mengedukasi tentang perskincarean. Asli sih dia baik banget. Plus yang paling gong, mulus banget itu muka dan bodinya. Hey, sumpah kayaknya nyamuk juga pada tergelincir kayaknya. Dan pas aku cek dia kenapa ke Korea, ternyata dia lagi nemenin asistennya operasi lasik guys. Dioperasiin, dibayarin maksudnya. Dioperasiin tuh gimana ya? Kayak operasi sendiri gitu. Enggak, dibayarin operasi lasiknya dong. Asli baik banget kan? Meskipun di kontennya itu dia ya ada kata-kata sombong, tapi dia di situ asli baik banget. It's just content guys. Terus aku masuk ke store Nike. Tapi kebanyakan terus ya. Ya aku masuk store Nike tapi nggak boleh ambil video deh guys, sedih. Oke, di sini aku istirahat dulu. Dompetnya. Enggak dong. Oke, kita istirahat dulu di sini karena anak aku udah haus, kecil, dan yang kecil satu lagi ya kan masih kecil ya, dua-duanya. Udah enak kan? Ayo let's go. Oke, jadi aku di Hongdae Street ini aku mau beliin anak aku sarung tangan karena sarung tangannya gak ada, hilang. Jadi aku mau gak mau tetap harus beliin dia sarung tangan biar gak kedinginan karena dia udah kedinginan banget. 안녕하세요. 장갑 있으세요? 없어요. 네, 감사합니다. Lagi jalan di Hongdae Street, tiba-tiba lagi ada yang mau syuting. Tapi kita nggak tahu itu yang syuting artisnya siapa. Cuma krunya doang sih yang datang ya kan. Tapi ada orang Indo. Kemungkinan si artisnya orang Indo ya. Tapi ditungguin sama kita nggak datang-datang dong. Ya udahlah kita lanjut jalan aja ya kan. Ngapain nungguin yang nggak pasti kayak hubungan kalian. Canda hubungan. Selama jalan nyari toko yang murmer kayak di TikTok gak nemu-nemu. Hiks. 장갑 있으세요? 여기 장갑 여기. 아, 네, 감사합니다. 얼마예요? 5,000원이요. 이거 너무 5,000원. 크면 이렇게 여기 한번 접어주시면 돼요. 오케이? Oke. Tteokbokki 하나 주세요. Terus kita mampir beli tteokbokki dulu. Wah, kayak tadi di mall dikit. Nih. Gimana, Papa, enak? Thank you.
Aku baru kali makan ini. Cuma 就例如我之前有买过米其林五百这样。 cuma enak sih, cuma enakan yang tadi di Tadi mah pedes banget. aku nggak pilih. Yuk, Apa? katanya mau foto. Mau foto? Ya. Mau foto tuh mau apa? Dua-duanya. Mau beli yang mau foto. Wanita. Udah yuk. Mau beli mau foto. Ya dua. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin Allah, ya alhamdulillah. Tutup. Beli mama. Aduh. Berharap on store buka tapi tutup. Ih, sedih banget sumpah sih. Nyesel nggak beli kan. Mau bikin sarapan dulu biar pengeluarannya tidak banyak. Bawang putihnya kayak gini. Lanjut masak ya guys. Sekarang sudah dicuci, kita taruh sini dulu wadahnya. Kita potong sesuai yang kita inginkan. Sudah jadi. Hai guys, hari ini kita mau ke Gyeongbokgung Palace. Tapi di sini sekarang lagi dingin banget, 8 derajat guys. Berasa di kutub, di kutub minus ya. 8. Ya, beginilah namanya juga buntu wars ya kan. Akibatnya apa? Setelah cek map, close dong Gyeonggbokgungnya. Akhirnya kita ganti rute ke Starfield Library di COEX Mall. Jadi kalau naik train, kita keluar di exit 7 mau ke Library Starfield-nya. Dan ini kita mau masuk guys, tapi di sini udaranya udah 7 derajat. Oh my god, tadi pagi 8, sekarang 7. Jangan besok salju lagi. Jalanan ke sini bener-bener lama banget sumpah kalau naik train, kalau kalian tahu ya. Asli udah sejam kayaknya, sumpah. Tapi ya itulah karena hiruk pikuk perjalanan ya kan, karena kita sendirian. Coba kalau pakai travel ya udah tinggal duduk manis aja ya kan. Berhubung keluarga gembul ini ya kan kaum mending kita naik transportasi umum ya kan, sekalian explore ya. So guys, kita akan melihat Starfield COEX Mall. Let's go. Tapi nggak nyangka sih kalau kita sampai di sini asli rame banget. Plus bukunya asli keren-keren banget. Tapi itu bahasa Korea. Di sini buku-buku akhirnya kita kesini juga. Hanya biasa ngeliat di IG. YouTube, TikTok, IG. Keren. Full orang. Betul. Oh, udah lagi di sini ada ternyata. lagi kok. Mau ngopi? Enggak. Oke. So guys, hari ini kita udah selesai ke Starfield Library-nya. Sumpah tadi rame banget, rame parah. Ya, sekarang 7 derajat, masih kayak tadi. Tapi dingin banget sumpah. Pokoknya bisa 3. 3. Oh my god.
Oke, ikutin kita terus. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Myeongdong. Rame banget guys, tapi dingin, tangannya kayak es. Setelah dari Coex Mall, kita lanjut ke hubungan yang lebih serius. Enggak. Kita lanjut ke Myeongdong. Dan akhirnya aku udah nyampe di Myeongdong. Asli, ini dingin banget. Kayak sikap kamu ke aku. Canda. Distract mulu ya dari tadi ya. Yuk fokus yuk. Di sini dingin banget. Mungkin karena dataran tinggi juga ya. Dan waktu itu sekitar 4 derajat kurang lebih ya kalau nggak salah sih. Kita masuk guys, biar nggak kedinginan guys di luar. Oh my god. Oke, kita cari-cari apa yang perlu dibeli. Nggak ada sih sebenarnya. Lanjut aja biar lanjut. Jadi ini tempatnya ternyata honey butter almond yang terkenal guys. Oke, kita mau beli buat oleh-oleh. Oke, fun fact, namanya dulu pernah diganti sama Jepang guys. Saat Korea itu berada di bawah penjajahan Jepang dari tahun 1910 sampai 1945, yang ada di Myeongdong ini yang jarang orang tahu. Tapi Myeongdong sempat bernama Meiji-cho, diambil dari nama Kaisar Meiji. Setelah Korea merdeka, dibalikin lagi. Pada tahun 1946 diganti lagi menjadi Myeongdong. Gitu guys. Terus di sini banyak brand fashion, skincare, dan makanan juga ada. Tapi nggak perlu khawatir. Cukup hubungan kalian aja yang dikhawatirin. Di sini juga ada makanan halal. Tuh kalian lihat nggak? Rame banget kan? Dan jangan sampai sepi di keramaian. Ternyata seperti ini kondisi di Myeongdong, meskipun malam-malam dingin tetap ramai ya. Kemarin di Hongdae nggak terlalu ramai sih. Kalau di sini ramai banget. Banyak banget turis di sini, tapi minusnya mahal banget guys. Dari tempat biasa, banyak yang ngomong vlogger juga. Di sini tuh emang mahal. Terus aku nyobain capcay-nya. Ini halal ya. Plus enak guys ternyata, tapi isinya cuma sedikit. Parah sih. Mungkin karena tempat wisata kali ya. Gimana papa? Cobain. Enak gak capcay-nya? Ini halal guys. Hai guys, hari ini kita mau ke Seoul Station, mau ke Lotte Mart, mau belanja. Tapi kita bawa apa? Bawa koper. Kita bawa koper guys. Gile. Mau belanja berapa banyak bro? Enggak sih, nggak banyak-banyak. Cuman lebih malas naik ke gendong tas aja. Jadi dari apartemen aku ke Lotte Mart itu sekitar setengah jam guys, untuk ke Seoul Stationnya. Karena kata Korea Roommate itu deket banget dari Seoul Station ke Lotte Martnya guys. Ini keren banget guys tuh. Di sini naik tangga tapi ininya, wah gila. Mereka memfasilitasi para traveler guys. Kita tungguin kopre turun di sini guys. Tadi habis naik terus turun lagi. Tapi cuman agak lama ya. Ya tapi kan kalau berat sih kayaknya worth it ini mah. Jadi kayak capek-capek ngangkat. Keluarga inti di Lotte itu ada Lotte Atlet. Nah kita belinya bukan di situ, kita belinya di sebelahnya. Itu namanya Lotte Zepa. Let's go. So guys, kita ke Lotte Zeta. Jangan sih di Malang ya. Kita nyontek dari ke Korea Rio.
Dan ini lote Zetaplex-nya guys. Ternyata nggak jauh ya, deket doang. Cuma tadi salah belok ke kanan. Jadi, nah ini lote Zetaplex. Tutup well. Ini burung merpati mah dibiarin. Di Indonesia mah udah ditangkap ini. Oke, sekarang kita mau ke Namsan Tower. Ini kita naik bis yang Line 5. Kita baru pertama kali ini mau naik bis. Kemarin-kemarin naik kereta. Oke, dan akhirnya aku naik bis untuk for the first time di Korea ini. Aku jadi bisa merasakan vibes dalam drakor. Sebenarnya pengen nyobain juga karena kayak di drama itu kan banyak banget scene yang di dalam bis. Jadi kepo rasanya naik bis di Korea itu gimana. Padahal ya sama aja kan naik bis. Kita udah turun di halte Chungmoro terus lanjut ke arah Namsan Tower. Dan kita udah nyampe di Namsan Tower. Jadi dari Seoul Station ke Namsan itu nggak jauh, cuma butuh kamu. nggak fokus. Cuma butuh waktu 35 menit guys untuk nyampe ke sini. Capek tapi nggak berkeringat. Kita tadi dari bawah sana guys. Ayo semangat papa. Papa hebat udah bisa naik setinggi ini. Capek Tapi nggak berkeringat. tapi ngos-ngosan ya. Muka rasanya kayak ditempelin es batu. Keren udah bisa jalan nanjak. Tuh anak aku suka. Lucu ya bang? Lucu. Apa yang Itu batunya digambar. Jadi Namsan Tower punya fakta unik yang orang jarang tahu, yaitu sebenarnya Namsan Tower ini adalah menara pemancar meskipun sebagai tempat wisata romantis juga. Jadi tujuan utamanya dibangunnya Namsan Tower ini pada tahun 1969 sebagai menara pemancar gelombang radio dan siaran TV pertama di Korea Selatan. Sampai hari ini menara masih memancarkan sinyal buat stasiun TV besar seperti KBS, MBC, dan SBS gitu guys. Kita udah nyampe di Namsan Tower, udah nyampe di atas. Nah, kita mau ke Gembok Cinta kali ya. Oh, kita mau ke Gembok Cinta. Anjay, Gembok Cinta. Kemana kita bang? Nggak tahu. Ih, jangan nggak tahu dong. Kita harus tahu. Kita harus bawa buntu wars itu jangan buntu. Let's go. Ayo kita ke tembok yang banyak gemboknya. Let's go. Jadi awal mulainya bisa ada Gembok Cinta di Namsan Tower ini itu pada tahun awal 2000-an. Terinspirasi dari pasangan Korea Selatan yang berkunjung ke Tokyo Tower di Jepang. Terus di sana mereka lihat tuh tradisi serupa di mana pasangan tersebut pada pasang gembok di pagar sebagai simbol cinta abadi. Sekembalinya ke Seoul, mereka membawa ide tersebut ke Namsan Tower. Nah, disitulah akhirnya awal mula jadi ada Gembok Cinta di Namsan Tower gitu guys. Jadi gitu aja. Sekarang aku mau turun lagi. Kayaknya aku mau ngajak suami aku nih. Keluarga Gembul belum lengkap ya. Ini baru bertiga aja karena dia capek habis nanjak guys. Oke. Kita turun lagi ya bang. Nanti ajak papa ya. Oke. Bye. So jadi ini tiketnya. Ini buat naik ke atas sana guys.
Tapi karena aku budget traveler, kayaknya nggak usah kali ya. Ini nggak bawa stroller, jadi strollernya koper guys. Oke, kita udah beres di Namsan Tower. Kita lanjut ke Olive Young. Lagi kalap guys. Ini banyak banget. So, mari kita cari skincare yang nggak murah. Awal mulai bisa jadi pusat skincare dunia atau K-beauty adalah karena penghapusan larangan impor kosmetik asing pada tahun 1961. Serta kenapa bisa jadi seperti ini sekarang, dia juga dapat dukungan dari pemerintah untuk bisa riset gitu guys. So, hari ini hari terakhir aku ada di Korea guys. Jadi hari ini aku mau ke Bukchon, Hanok Village, dan aku mau ke Gyeongbokgung Palace. Bukan ke Jadi ini aku berangkatnya siang. Kenapa? Karena hari ini hujan guys. Jadi aku berangkatnya siang. Iya, sambil nunggu reda gitulah. Jadi di sini ramai banget guys. Ternyata di depan Seoul Station itu ada yang lagi demo masak. bukan. Gak tau lagi demo apa ya, kan aku gak bisa bahasa Korea ya. Kalian denger kan di situ pada ada suara nyanyi-nyanyi? Ya itu orang demo masak. bukan. Lagi pada demo di depan Seoul Station ya. Oke, nanti kita bakal belanja di situ ya. Setelah kita jalan-jalan, Bibu mau ke kerajaan, ke rumah papa dulu. Sekarang aku udah di depan Seoul Station. Ini mau ke Gyeongbokgung Palace sama ke Bukchon Hanok Village guys. Tapi tadi pagi hujan, tapi sekarang udah reda guys. Udah gak hujan guys. Oh my god. Tapi ini udah kesorean. Oke, let's go sebelum tutup. Oke, setelah kalian keluar dari Seoul Station, terus kalian naik bis, jalan ke sana ke line 7. Nah, ini yang 1, 2. Pokoknya ada nomornya. Paling 7 itu paling ujung sebelah sana, guys. Nanti kita naik bus nomor berapa? 1771, terus turun di Gwanghwamun Station. Nah, yang ini ketiga. Nah, 4-nya sebelah situ. Dan kita nyebrang lagi guys. Mana nyebrangnya? Hah? Nyebrangnya gimana? Ternyata 7 harus nyebrang lagi guys, karena dia arah balik ke sana. Tuh. Wow, oh my god. Enak banget, ada matahari guys. Itu mereka naik ke jembatan aja pakai eskalator guys. Jembatannya pakai eskalator. Oh my god, emang ini di sini the best untuk jalannya. Mungkin di Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Kita udah nyampe di depan. Tapi ini nggak tahu yang keberapa. Tapi nanti di searching dulu ke internet. So, fun fact tentang Raja Sejong adalah dia itu salah satu pemimpin yang visioner. Dia juga buat aksara Hangul. Terus dia juga pelopor cuti melahirkan. Oke, di depan kita itu adalah Gyeongbokgung guys. Dan kita jalan ke depan sana. Let's go. Tapi aku nggak jadi masuk soalnya tiba-tiba hujan deras banget. Daripada kedinginan ya kan, mending kita nggak usah masuk deh. Akhirnya kita pergi ke Lotte deh. Gagal total guys, hujan. Saya akan lawan.
terus dingin. Ibu, kita hari ini gagal ke situ guys. Oke, kita udah ada di Lotte Zetaplex. Akhirnya kita kesini setelah kemarin tutup. Kita kesini lagi buat beli oleh-oleh makanan guys. Ayo kita berburu yang murah. Karena di sini agak lumayan ya, 2.000 ya kan. Meskipun 2.000 di sini di rupiahin ya mahal. Oke, let's go. Terus ini kita mampir makan di Noodle King karena Pujil juga belum makan siang guys. So kita nyobain di sini. Kita nyobain apa tadi? Kita tadi nyobain makanan yang halal. Kita tadi mesen yang ini sama apa tadi ya? Lupa, pokoknya yang halal lah. Pancake, Korean pancake guys. Nanti kena. Enak apa? Rasa kaldunya? Rasa nggak ada cuma ya. Nggak ada. Ini aku nyobain dakang chong. Ternyata rasanya enak banget, surprisingly. Tteokbokkinya digoreng jadi ada crunchy-nya dikit. Kalau kesana lagi aku pasti pesan ini lagi. Oke, kita lanjut lagi bareng ikan cucut. Lanjut, apa yang bisa dibeli tapi kayaknya nggak ada. Ini juga ada aneka macam bakery dan ayam-ayaman yang udah diolah dan dimasak guys. Asem. Itu Pak. Asli nggak nyangka banget ternyata di sini tuh ada Indomie guys. So jadi aku cerita sedikit ya. Jadi aku pas waktu di pesawat itu sering dikasih kayak semacam cemilan tapi ada kacangnya, ada kismis segala macem. Cuman aku tuh nggak tahu ya itu tuh kacangnya apa kan. Jadi aku akhirnya mencoba untuk mencari di sini di Lotte Mart ini. Mudah-mudahan ketemu si kacangnya. Dan seperti biasa ini suami aku lagi ngecek apakah halal atau tidak. Ini jadi kemarin aku mencari-cari ini kacang apa guys. Ternyata di sini jual. Dan namanya adalah walnut. Itu enak banget kacangnya. Kasih dari pesawat Xiamen. Ini teman-teman ginseng guys. Banyak banget ginsengnya. Ini kita lagi pengecekan apakah ada daging babinya atau tidak. Ini kan kalau dikasih ke orang, tiba-tiba orangnya nggak tahu ada daging babinya, aduh kita dosa. Jadi kalau di Korea kita tuh harus seleksi ini ada daging babi atau tidak guys. A few moments later. Gimana, ada papa? Ada. Gagal guys, nggak jadi. Oke, jadi tadi beli ini, terus beli walnut, beli mixed nuts, ini buat oleh-oleh, sama beli ayam guys. Udah deh. Ini kita mau belanja lagi oleh-oleh ya, capek saya belanja oleh-oleh ini ya. Saya akan lawan. 6 Diamond Market guys. Sekarang sudah nyampe di, oh enggak, baru nyampe di station ya. Nanti exit ke 5 ke 6 Diamond Market. Oke, ikuti perjalanan keluarga Gembul terus guys. Ini kita ngapain turun lagi? Turun lagi. Oke, so kita udah nyampe di 6 Diamond Market. Wah, gila dingin banget di sini guys. Cuman banyak yang tutup ya, mungkin karena kita kemalaman apa ya kesininya, jadi banyak yang tutup. Oke, mari kita menyusuri 6 Diamond. Oke, kita nyobain pancake hotdog apa pancake ya?
kita coba guys. Enak. Guys, keluarga Gembul mau pulang nih, udah selesai liburannya. Sampai ketemu di liburan-liburan selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Bye. Sampai jumpa di trip-trip lainnya bersama keluarga Gembul. Yang suka konten gini tolong like-nya dan komen ya guys. Follow for more. Bye.